Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an falikulli syai'in fihi bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah atas nikmat-nikmat yang Allah beri. Setiap saat nikmat itu kita terima, hendaknya setiap saat kita bersyukur kepada Allah dengan cara terbaik awak, dengan cara memanfaatkan anan dagi hadiah Allah, kita manfaatkan untuk yang diridhoi oleh Allah. Itulah syukur kita. Pagi kini kita hadirkan fisik, jiwa, syaratu hati kita untuk membahas kalamullah. Di antara bagian dari syukur kita, semoga Allah tuntun terus niat kita ke murni karena Allah, tidak ada karena yang lain. Alhamdulillah lah sampai juga kajian tafsir subuh kita ke di surah Al-Baqarah ayat 190 sampai. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jamaah Sarawak yang dirahmati oleh Allah, kita cari Al-Quran. Asy-syahrul haram, syahr bulan al-haram, bulan suci, bulan haram, bulan yang Allah haramkan, Allah muliakan. Bisyahril haram, dengan bulan haram. Apa maksudnya bulan haram dengan bulan haram? Wal hurumat, dan jamak dari haram dari pada bulan-bulan yang Allah haramkan, kisasun, ada kisas, ada pembalasan. Faman i'tada alaikum, maka man siapa i'tada melampaui batas alaikum atas kalian, artinya orang lain berbuat melampaui batas kepada awak, fa'tadu, boleh juga balas dengan perbuatan serupa, alaihi atasnya, bimithli dengan semisal ma'tada alaikum, apa yang ia lakukan. Berarti perbuatan melampaui batas yang ia lakukan harus sepadan lo balasannya. Jangan melampaui batas lo. Ini perbuatan melampaui batas kita buat balik lo, tapi jangan melampaui batas. Wattaqullah, dan ittaqu, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqin, bersama orang-orang bertakwa. Pertama tentang syahrul haram, sebab turunnya ayat go, kan bulan haram itu ada 4. Pertama Zulhijjah, Muharram, itu bulan yang Allah haramkan. Yang 3 mutawalliyat, Qa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, terus
Rajab, tapi saja. Jadi yang 3 itu mutawalliyat, baga buang, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Cik tapi bisa bulan Rajab. Nah, sebab turunnya ayatku adalah fi umrah al-qadiyah wa amul Hudaybiyah, tentang umroh yang tertunda. Nabi berangkat umroh dicegah oleh orang kafir musyrik untuk beribadah, dicegahnya di tahun terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar mu'tamiran dari Madinah, kolah bawa bakal, bawa hewan yang akan disembelih lengkap, tentara seluruhnya. Tujuannya bukan perang, tapi karena orang musyrik menceliakku pasukan mah. Padahal tujuannya untuk umroh, tapi itu harus jaga-jaga kondisi, tidak nyaman, tidak aman kok. Memang kedua belah pihak saling waspada gitu. Karena tujuannya cuma umroh. Ketika di Hudaybiyah wa fi Zulqa'dah, padahal itu bulan Zulqa'dah, bulan yang Allah haramkan untuk berperang. Tahun ke-6, jadi 6 Hijriah. Fasaddahu musyrikuna kuffaru Quraisy, maka orang musyrik kafir Quraisy, musyrik yo kafir yo Quraisy, anil bait fansarafa, maka dicegat untuk melaksanakan di Hudaybiyah. Wa wa'adahu Allah subhanahu annahu sayadkhulu, maka Allah menjanjikan kepada kaum muslim bahwa kaum muslim akan memasuki kota yang kini dicegat oleh kaum kafir itu. Nanti maka fadakhalahu sanah sab'u wa qada nusukah. Akhirnya tahun ke-7 tertunda setahun sebenarnya. Tahun besoknya baru bisa masuk. Nah, annal musyrikina qalu, orang musyrik berkata kepada Nabi, anuhita ya Muhammad anil qitali fi syahril haram, apakah engkau dilarang untuk berperang di bulan haram? Qala na'am, iya. Faradu qitalahu, tetapi kita dicegah tidak bisa perang, tapi mereka berusaha membunuh, berusaha melakukan perperangan. Maka turunlah ayat. Jadi padahal bulan Zulqa'dah Nabi cuma pergi umroh, berarti kan tidak meniup perang. Tapi kalau membawa orang banyak tentu camih juga, aku perang mah. Nah, padahal bukan maksudnya perang, dicegat. Berarti kan inilah melanggar janji. Karena perjanjiannya di bulan yang suci tidak boleh perang. Orang musyrik keliru, terjadilah perjanjian Hudaybiyah, dimakan rayap, akan itu kejadiannya. Karenalah melanggar perjanjian yang tertulis, maka boleh bukalah saatnya menyerang. Jadi boleh Asy-Syahrul Haram, karenanya di Syahrul Haram berarti nanti di bulan yang terlarang pun boleh, karena inilah melanggar perjanjian. Tapi tidak boleh melampaui batas. Berarti caranya menentukan melampaui batas tidak. Tentu keputusan bukan keputusan masing-masing orang tentara, keputusannya dari Rasulullah yang berdasarkan wahyu. Lima tahuan kondisi awak tidak tahu kan, terdesak segala macam. Bukan awak penentunya adalah pemimpin, khalifah atau pemimpin gitu. Itu saatnya membalas walaupun di waktu yang terlarang. Faman i'tada alaikum, jadi ini hanya bagi orang yang awaklah dizalimi, nyolah melampaui batas, berarti perjanjian lah nyolanggar, maka boleh. Itu hanya adab saja. Tapi jangan melampaui batas lo membalihnya gitu. Orang yang melakukan kesalahan jangan diperbaiki dengan kesalahan yang baru. Ya, yang makanya ada orang yang memahami ayat kok. Kadang kalau kita membalih sesuatu yang tidak benar,
di karajonyo kawa diperlakukannya awak kita balik ta. Kan ndak bisa samur kan, ndak bisa memastikan ayah nyo karajoan tu samo jawa awak karajoan. Bisa dilebih atau bisa dikurang. Kalau kurang ya lah nabah. Tapi kalau berlebih apa? Awak dia disakitinya tu boleh jadi nyo tambah lebih sakit daripada yang semula ya kan? Makanya kalau dalam hal selain perperangan, teori Mekah, kalau di Mekah kan disakiti orang kan ada balik dengan iyo juga dia dengan kebaikan. Tapi kalau lah di Madinah kan ada diizinkan oleh Allah, yaudah saatnya perang. Jadi saat membalas itu ada ketika memanglah di puncak malah melampaui batas yang kawa nah ikut perlakuan mereka baru balas. Wattaqullah. Tapi ayatku itulah Allah tu maha indah, Allah tu maha benar, maha segalanya. Tapi diingin Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah. Jangan sampai pembalasan awak melebihi dari tindakan ini. Wattaqullah itu kata asal kata taqiyya. Wattaqullah, waqa itu artinya pelihara. Waqina adzabannar. Jadi peliharalah kami jangan sampai masuk ke neraka. Jadi wattaqullah, pelihara diri, takut ke Allah. Kalau salah-salah, kalau melampaui batas lawak membalasnya dapat loh balasan. Kita Allah dan menjanjikan Allah tidak akan menzalimi. Jadi membalasnya ada saatnya bisa dibalas, tapi ingat jangan sampai cara membalasnya melampaui batas-batas. Kemudian petang kajiannya 2 hari yang lalu, ketika dibolehkan serang balik, tapi ada adab-adabnya. Perempuan tidak boleh dibunuh. Jadi itulah Islam, agama yang damai, tidak ada mendahulukan perang. Ya, kalaulah terpaksa, ialah kamu bunuh awak lah ya balas, tapi ada adab-adab perang. Perempuan tak boleh dibunuh, anak-anak tak boleh, orang-orang tua tak boleh, bangunan tak boleh dirusak, tubuhan tak boleh, segala macam. Jadi cuma apa? Ya tentara tu kan dia ni. Tentara kecuali perempuannya kayak senjata lo dia jadi tentara lo, jadi pasukannya, anak-anak jadi pasukannya tu ya. Jadi hanya pasukan saja. Itu diantara adab-adabnya. Maka wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi perhatikan betul, jangan sampai berbuat membaleh tapi balasannya lebih parah loh dari yang di kerajaan orang. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Yang Allah suruh nyu kerajaan. Yang Allah larang tu nyu tinggal. Nyu meninggalkan sesuatu karena Allah larang, inyu mengerajuan sesuatu karena Allah suruh. Bana Allah bersamanya. Di orang yang model ko bahasanya kan ma'a. Kalau ma'a itu iko dulu baru iko kan enggak, bersamaan kan, beriringan. Semuanya inna ma'al usri yusra. Jadi setiap kemudahan ada kesulitan. Ada kesulitan dan kemudahan. Jadi seiring itu. Kalau seiring kan tak lama. Apalagi yang seiring Jawa, yang samo Jawa, bersama awak Allah. Kalau Allah lah bersama, wah selesai itu kelar sadanya urusan. Allah bersama awak. Anak susah, nak susah itu lah. Anak takwi, karena Allah sama awak. Makanya dia memaknai Bismillahirrahmanirrahim kan bi itu artinya dengan. Kalau dengan tuh saya pergi dengan. Kalau dengan kan bahasa semua nak. Bersama atau di kawanan gitu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Berarti wa sama Allah kan. Sama juga siapa kami minum. Ya Allah, ambo minum ko dengan nama Engkau ya Allah. Ambo mulai karajoko dengan nama Engkau ya Allah. Kalau lah dengan kau apa ke rumah, keluar rumah dengan nama Engkau ya Allah. Tentu
kita secara tuju Allah, makanya kita diselamatkan oleh Allah. Kalau kita sama Allah, kalau lo bismika ya Allah, mula lo kau dengan kau ya Allah. Kalau dengan Allah, Allah yang jaga awak, tahanan tak jadi paling awak lalu kan. Apalagi kini kan petang di Pariaman saya ada pohon yang tumbang nak. Di mana sudah lampu kantor wali kota, karena di simpang kiri nak, terus gitu gelombang kan. Terletak dah. Tu ada yang tumbang dek badai. Cari lo video yang ada di Lampuang, tabang-tabang atau rumah orang. Artinya nama video itu azan. Saking tak camehnya ndak tahu anak disebut azan. Beloh azan itu. Kenapa kancang badai itu tabang-tabang di Lampuang di Merak tu. Di Semeru kan. Ya kalau kita lah kalau kama-kama bismillah bersama Allah, apapun yang terjadi ya kita sama Allah itu. Kalau sekiranya selamat ya Allah selamatkan. Ketika ada pun terjadi yang buruk berarti memang kitalah sama Allah. Itu makna bismillah, dengan tu sama Allah. Iko Allah mengatakan kata ma'a. Kalau ma'a itu bahasa ratuan tu. Kalau bi kan dengan. Kalau ma'a itu bahasa ratuan. Doa wa doa Allah. Nah, orang yang bertakwa mana itu dimanapunnya Allah bersamanya. Bahkan sampai ke akhirat. Allah cinta orang-orang yang bertakwa, orang yang ayahnya kerajuan karena Allah suruh, ayahnya tinggalan karena Allah larang, karena Allah larang tinggalan karena Allah suruhnya kerajuan. Nah, itu kan mudah ya takwa itu pemahamannya. Jadi tiga mengoreksi waktu alan kalau berdasarkan tentang peperangan atau tentang membalas sesuatu perbuatan ke dirinya, ya tinggal dipreso gitu. Ayah disuruh oleh Allah tadi. Ya udah perangi yang tentara saja. Kalau yang padusi kan dilarang oleh Allah, aja bunuh. Itu takwanya. Kalau orang yang menjaga adab-adab mendelko, ikut dalam konteksnya perang, maka Allah bersama orang yang mendelko, yang bertakwa. Dalam kehidupan sehari-hari pun bisa kita mengamalkan wattaqullah. Takwalah kepada Allah, annallaha ma'al muttaqin. Allah sama orang-orang yang bertakwa. Jadi beruntung orang yang selalu memperhatikan bagaimana ketakwaannya. Ayahnya kerajuan, bangun, jaga lalu edah, model yang Allah suruh nak. Yang Allah suruh tentu yang dicontohkan oleh Nabi. Allah model Nabi nak, berarti itu orang yang memerhatikan ketakwaannya. Kalau di perhatiannya sunnah-sunnahnya, berarti ikut yang Allah suruh melalui Nabi contohkan. Itulah orang yang bertakwa. Yang larang, yang ditinggalnya karena Nabi nak suka, karena Allah nak suka tinggal, itulah orang yang bertakwa. Semoga Allah berkenankan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan kami dengan mereka nanti di surga Firdausmu. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah wa la takhtim alaina bisuil khatimah. Terus beri kami kesempatan bisa berbakti kepada mereka. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muyassira kulla asir, yassir alaina kulla asir, lianna kulla asir alaika yassir. Ya Allah, di antara kami ada yang mungkin yang susah, ada yang banyak hajat, penuhi hajat mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah, agar mereka tambah dekat kepadamu. Ada yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit mereka penggugur dosa-dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.